Selamat berjumpa kembali dengan Kinan DW Channel ya. Jadi dalam kesempatan kali ini kami mau meliput sebuah gunung yang sangat unik dan mungkin unik, paling unik di dunia, yaitu Gunung Lemongan. Kenapa unik? Karena gunung ini terdiri dari 27 mar dan 60 puncak, banyak sekali ya. Jadi ini juga ada aneh lagi, di puncak gunung ini ada kepiting dan banyak. Itu ada di puncak Gunung Lemongan yang di puncak timur ya, atau puncak sejati. Itulah hal yang paling akan kita deteksi, akan lihat, kita cek ke sana. Dan dalam kesempatan kali ini kami mau mengadakan kolaborasi pendakian bersama dengan kelompok Camp to Camp ya, kelompok Camp to Camp yang di Jawa Timur. Jadi anggotanya sebagian banyak dari Jawa Timur, tapi kelasnya udah nasional ini. Nah ini nanti kini juga ada, walaupun puncaknya itu ada 60 yang tenar, yang keren, yang terkena trending aja 4 puncak, yaitu itu ada puncak Lemongan, puncak timur atau puncak sejati, puncak candi, dan puncak Taro. Nah ini prosesnya panjang. Jadi ini Gunung Lemongan itu ada di 2 kabupaten, Kabupaten Lumajang dan Probolinggo. Jadi kalau kita mau naik Gunung Lemongan yang puncaknya Lemongan, dan di puncaknya puncak timur atau puncak jati, lewatnya dari Desa Papringan, Klakah, Lumajang. Tapi kalau kita lewat dan mau ke puncaknya puncak Taro, kita lewatnya ke Desa Gedangan, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Jadi bisa kabupaten. Apakah bisa naik dari naik Gunung Lemongan ke puncak Lemongan langsung nembus ke puncak Taro? Bisa, tapi sulit sekali. Kesulitannya sangat tinggi. Dan kan mungkin dari beberapa ekspedisi selalu gagal, hanya segelintir yang berhasil, dan mungkin hanya 1-2 yang berhasil. Ekspedisi bisa berhasil menembus dari puncak Lemongan ke puncak Taro. Karena apa? Prosesnya sangat sulit. Di samping medannya itu juga masih lebat, masih curam, masih banyak tarmam berduri, belum ada jalurnya, dan elevasinya bisa 80 derajat. Jadi kalau dari puncak Lemongan nanti naik dikit sampai ke puncak timur atau puncak sejati lah. Dari puncak sejati nanti medannya sudah mulai tertutup, taman-taman yang berduri, tidak ada jalur, jadi masih susah dilewati. Nanti baru turun ke lembah Plasma atau lembah Maruto. Nah itu di situ banyak ular, banyak binatang-binatang berbisa, dan banyak tanaman-tanaman yang lebat. Tadi harus pakai peralatan untuk buka jalan. Nanti baru naik ke puncak candi. Setelah candi nanti turun lagi lewat jembatan ya, tapi jembatan itu sudah yang tumbang tapi menjadi hidup lagi. Dan unik, yang ini terunik di dunia, itu dinamakan jembatan Gondong Mayit ya. Nanti baunya wangi, baunya mayat. Baru nanti naik lagi ke puncak. Tapi susah sekali. Jadi bisa 2 alternatif, tergantung naiknya dari mana, pengen ke puncak mana. Nanti bisa dari 2 kabupaten tadi. Dan itu nanti di situ kalau dari Klakah ya, dari ke puncak Lemongan nanti ada padepokan atau Sanggar Pamujan. Namanya Sanggar Pamujan sih ya, namanya Begawan Citra. Lengkapnya kita ikuti sampai tuntas. Oke. Jadi ini lokasi parkiran di Desa Papringan, Kecamatan Klakah, Lumajang ya. Parkiran kan mau mendaki ke Gunung Lemongan. Ini parkirnya luas sekali nih. Mobil bisa muat berapapun. Mantan ditinggal aja, cari yang baru. Ini kalau baru mau berangkat tuh masih semangat ini. Kalau sudah dari Lemongan, baru Keple sudah. Oke.
Kalau pas baru berangkat semangat ini. Hati-hati untuk lemongan, nggak ada bonus. Nah, ini BG tuh baru nanjak terus, maka katanya berbatu, mungkin batu sedikit, batu. Jam 14 lebih 12 menit kita mulai berangkat dari base camp. Ayo mulai pendakian Gunung Lemongan. Ayo semangat. Berangkatnya semangat, pulangnya ngilu-ngilu dikit tapi tetap semangat. Ayo Mas Anang semangat. Yuk semangat Dik. Jadi ini merupakan kloter yang kedua ya. Kloter pertama rombongan dari Malang ya. Rombongan Pak Har dengan kawan-kawan sudah berangkat kira-kira 2 jam yang lalu ya, mendahului karena menunggu terlalu lama. Dia pendahului dan berjalan pelan-pelan dulu karena kita tadi rombongan kita masih menunggu teman-teman yang masih dalam perjalanan ya. Kira-kira 5 menit berjalan ya kita sampai di Padepokan atau Sanggar Pamujan. Jadi ini Padepokan Sinyauri ya. Sinyauri itu miliknya Mbah Citro. Jadi nama aslinya sebenarnya Begawan Citro Sridono Sasmito. Jadi Mbah Citro dulu mendirikan Padepokan atau Sanggar Pamujan di Gunung Fuji ya. Ini dulu namanya Gunung Fuji karena dulu ini semua bukit juga. Dan ini kebetulan satu jalur pendakian ke puncak Lemongan ya. Lah inilah. Nah ini parkirannya sangat luas. Kita langsung menuju puncak. Lah itu depan kelihatan ada bangunan ya, ada bangunan dan itu kayaknya terawat ya. Coba kita lihat nanti ada apa dan bangunan apa itu ada tulisannya ya, Laskar Hijau ya. Oh ya ini Laskar Hijau sebuah tempat untuk komunitas ya. Jadi bukan aliran, ini sebuah tempat untuk berkumpulnya komunitas para pecinta lingkungan atau yang peduli untuk penghijauan kembali hutan Gunung Lemongan ini ya. Jadi seperti diketahui Gunung Lemongan dulu sebenarnya sangat lebat ya tadi, karena dulu pernah ada peristiwa penjaraan kayu besar-besaran dan juga ada juga sebagian kebakaran, jadi menjadi gundul. Jadi akhirnya desa-desa di lereng Gunung Lemongan itu banyak yang nggak ada sumber airnya ya, karena hutan-hutan lebat besarnya sudah habis besar semua. Jadi ini komunitas Laskar Hijau untuk memulihkan, mereboisasi dan menghidupkan dan menghijaukan kembali hutan di sekitar Gunung Lemongan ini. Istirahat sebentar sambil rokok-rokok di Paseban Laskar Hijau ini. Bali biar menghimpun tenaga lagi dulu. Jadi istirahat 10 menit, kita langsung melanjutkan perjalanan ya. Jadi sekitar Paseban Laskar Hijau sekolah sudah lebat lagi tanamannya ya, terutama tanaman bambu ya. Jadi memang sini juga dulu sudah mulai gundul, terus sekarang dihijaukan kembali ya. Ini kalau di sini memang yang ini tanaman bambu ya. Ayo naik. Waduh.
Ayo tetap semangat. Nah ini Mbak ini jatahnya minum banyak, jadi bawa minum 1 jerigen untuk minum dia ini. Ini memang jatahnya minum banyak ini. Ini nggak tahu ini untuk apa bawa minum banyak banget 1 jerigen tuh. Ini. Ayo semangat Pak Andi. Ini semangat Mas Nanang. Semangat. Tuh. Kerokok isi Mas. Ini setengah jam 40 menit dari perjalanan. Nah, ini ada batu ini. Dari taksi aja nunggu ya, ada yang jaga. Sikor harimau ya, ini nggak apa-apa ya, harimau ini hitam di sini ya. Oke, kita terus lanjutkan. Jadi dari base camp menuju pos 1 ya Pak, atau Watu Gede ini jalannya masih cenderung agak agak mendingan, jadi belum terlalu berat. Memang nanti setelah dari Watu Gede menuju puncak itu jalannya memang luar biasa ya, elevasinya juga di atas 40 derajat. Jadi kira-kira setelah 1 jam perjalanan sudah mulai sampai ke tempat yang agak terbuka, jadi view dan pemandangan sudah terlihat bagus. Nah ini sekarang sudah sampai pada telek Watu Telek ya, bekas lava ini. Weh, mantap ya, ini sudah ya jam 15.42 sampai pos 1. Jadi kita kira perjalanan 1,5 jam dari base camp. Nah inilah posisi pos 1 Watu Gede ya. Ini rombongan kita yang berangkat awal sudah pada selesai bikin tenda dan udah nyantai ini. Tempat kami nggak begitu luas, tapi lumayan lah, bisa muat 8 sampai 10 tenda ini. Santai sekarang sudah sampai pos 1, tinggal ngerokok, tinggal nyantai. Ini banjir. Terus tinggal ngungsi. Wah enak ini. Tuh camp enak ini Mas. Enak. Hanya view dari atas Watu Gede sudah bagus sekali ya. Kita lihat dari atas Watu Gede sudah view udah lumayan dan bisa untuk refreshing, misalnya tes sejenak sambil melepas lelah. Dan kita kan mutusan camp di sini ya. Kelihatan jadi YouTube nanti kamu. Boleh ngono Bu. Sing mesra ta, Mbek bojone kok. Nah, lah ngono ta. Gak bahaya ta. Iki lho brondong malah kepingin iki sing brondong-brondong iki. Ndang rapi. Cek kepingin. Bisa iki mati. Payu dibingin ngene bojone. Gak ngono. Aku nang dhewe. Nah ini saatnya gaya dan nyantai di Watu Gede bersama Pak Ari dan teman-teman dari Malang semuanya nih. Sekalian melepas lelah. Nah ini kita istirahat di tenda dan istirahat untuk persiapan besok pagi. Jadi jam 4:30 tadi kita berangkat dari pos 1 ya. Ini perjalanan setengah jam dari pos 1 kita sudah dapat view bagus nih. Ini Gunung Semeru kelihatan bagus, Bromo juga kelihatan. Nah, ini
lampunya matikan Pak. Ayo, udah mati ya. Nah, kita setengah jam perjalanan dari pos 1, ini jam 5, tadi berangkat setengah 5. Kita lanjut ke melanjutkan perjalanan ya, menuju puncak. Ini medannya asik nih, enak nih medannya. Oke, jalannya pasir dan berbatu. Yang penting hati-hati ya, karena jalannya pasirnya banyak yang bergerak, juga batu-batunya. Jadi view pemandangan dari Watu Gede ke puncak itu memang bagus sekali ya. Kelihatan Gunung Semeru dan juga ranu-ranu atau danau-danau bekas letusan vulkanik Gunung Lemongan, karena tipenya Gunung Lemongan itu tipe gunung berapi Mars ya, jadi banyak letusan vulkanik ya. Inilah jalannya bekas letusan batu-batu ya. Jangan nanjak kalau nggak mau tuh. Tapi kalau mau pelarian lihat lawan di belakang, masya Allah. Kalau pelarian jangan cari teman ya. Meskipun mereka mampu untuk jaga penampilan. Ini tanjakannya memang luar biasa ini. Tidak salah kalau namanya tanjakan putus asa. Landasannya curam, juga namanya naik gitu tagihan. Konturnya tuh berbatu dan pasir, jadi batunya berserentak, tidak meleset dan batunya berat. Jadi harus hati-hati dan kebayang-bayang putus asa. Mantap. Ya, tetap semangat Mandi menaklukkan tanjakan putus asa. Harus dilawan biar tidak putus asa, menjadi semangat kembali. Ya, ini Gunung Lemongan memang mantap ya. Kecil-kecil cabai rawit, walaupun ketinggian hanya 1600-an, tapi kesulitan melebihi yang ketinggian 3000 mdpl ya. Boleh dicoba untuk teman-teman. Medannya sangat oke dan sangat menantang, tapi perlu persiapan fisik yang benar-benar. Yuk, semangat. Ayo, yang ceria, jangan pendiam. Ayo, yang ceria. Yang ceria, ayo. Aduh bos. Betul kehangatan. Iya. Gunung Lemongan treknya mantap. Ini tanjakan gila. Anu melupakan patah hati, ini tanjakan melupakan patah hati ini. Tanjakan cinta ini. Wah, oke, yo. Tanpa bonus. Terus kecil-kecil cabai rawit. Ayo coba ke sini. Mantap. Mantap Lemongan. Mantap. Siap. Yo. Jadi setelah sekitar 3 jam perjalanan dari Camp Watu Gede dan melewati tanjakan putus asa, sampailah kita ke sumber tetes atau sumber guci lah. Nah, ini dinampakkan tetes kan airnya hanya menetes dari celah batu, hanya tes-tes. Tapi ini walaupun hanya sumber air tetes, ternyata ini mengandung kandungan mineral dan manfaat bagi tubuh sangat besar ya. Jadi tidak heran kalau Mbah Citro dulu selalu menganjurkan dan menyarankan orang yang datang kepadanya untuk mengambil dan meminum air di sumber tetes ini ya, karena energinya memang sangat besar ya. Nah, inilah sumber tetes di
jam 7.23 kita berangkat dari sumber air ya, menuju ke puncak. Nah, ini rombongan Pak Ari yang sudah naik dari jam 2 malam sudah turun ini. Susah daripada naiknya. Ya, Iya. hati. Udah dekat. Iya dah. Puncaknya udah dekat. Ya gitu, ceria gitu biar gak capek. Aduh. Gila tanjakannya ekstrim, Pol. Iya. Semangat. Ya ya. Ekstrim. Ya. Es krim apa ekstrim? Es krim. Es krim nanti setelah sampai Kelaka ada es krim nanti ya. Orang semangat. Ya, Teman oke, dulu ya. ya. Selamat berjuang. Oke, ya, Pak. Yes, yes. Oke. Berarti masuk YouTube, Pak. Iya. Nah, ini beberapa menit menjelang puncak Lemongan ya, kita temukan batu sangat besar ya. Ini ada kakek ya, kakek berbaju putih ya, berserban itu yang jaga di batu itu ya. Nggak apa-apa, dia memang yang menjaga di tempat ini ya. Nah, ini nanti kita langsung aja menuju ke atas ya, jalannya ya sudah mulai enak ya, nggak seperti tanjakan putus asa tadi. Lah, ini kelihatan seorang kakek-kakek yang memakai baju putih tapi serbannya aneh, serbannya nggak serban tapi kayak ikat Jawa berwarna hitam. Inilah di sini tempatnya ini. 8.45 sampai puncak Gunung Lemongan. Jadi kita berangkat dari pos 1 jam setengah 5. Jadi dari pos 1 sekitar 4 jam setengah jalan santai, jalan remote. Semangat Mas. Ayo. Yuk, semangat. Semangat. Ya, jadi inilah view di puncak Lemongan ya, sangat bagus sekali dan tidak mengecewakan, tidak sia-sia kita dengan medan yang sangat terjal dan melelahkan, tapi kita terganti dengan pemandangan yang sungguh mengagumkan dan sungguh bagus di sini. Nah, inilah kelihatan ranu-ranu ya, ranu-ranu, telaga-telaga, danau-danau kelihatan dari atas Gunung Semeru, Bromo juga kelihatan. Nah, ini bagus sekali pemandangan dari puncak Gunung Lemongan ini ya. Jadi lah inilah ciri khas gunung dengan tipe maar ya. Jadi ini terjadi karena letusan vulkanis yang berbentuk bundar sehingga dan terjal ya. Jadilah ciri umum dari letusan dari gunung yang bertipe Mars ya. Jadi ini letusannya sangat terjal dan bekasnya berbentuk menyerupai bundar dan sangat terjal. Inilah ini batu di puncak Lemongan ya. Lah, inilah sejauh mata pemandangan alam semesta sangat bagus sekali di sini. Ya, inilah mengingat kita akan kebesaran Sang Maha Pencipta ya. Dengan kita semakin sering mendaki gunung akan semakin meningkatkan tingkat kesadaran kita akan hadirnya Tuhan di dalam diri kita dan alam semesta.
ini Mas Andri dan Mas Ahmad melanjutkan ke puncak berikutnya, yaitu puncak timur atau puncak sejati. Menuju puncak sejati Gunung Lemongan. Jalur yang sudah lama tertutup kini dibuka kembali. Jadi jalurnya sudah hilang dan dipenuhi dengan tanaman-tanaman yang berduri lagi. Jadi perlu hati-hati karena nggak kelihatan, barangkali ada lubang kita bisa terperosok. Dan sini tentu banyak binatang yang banyak, terutama itu hewan-hewan berbisa, ular. Kita harus hati-hati sekali nih. Nah, ini menuju puncak sejati ya. Nah, tenang Mas Andri, sebentar lagi sampai nih. Nggak apa-apa, melompat untuk pakai celana panjang, jadi bisa agak aman dari pohon-pohon yang pedu-pedu yang berduri yo. Udah ketinggian. Nanti Mas. Sejati Lemongan bersama Camp to Camp. Polusi. Ayo cepetan. Puncak gunung bos, ada kepiting bos. Jadi kepiting itu dulu berada di bawah ya, di daratan bawah, tapi karena adanya proses tektonisme, yaitu proses terjadinya pergerakan atau pengangkatan lipatan dan patahan pada struktur tanah di suatu daerah, sehingga akan terjadi kenaikan lapisan bumi ke permukaan yang dalam istilah ilmiah disebut orogenesa ya. Ya, karena terjadinya pengangkatan yang terus menerus, akhirnya terbentuklah sebuah pegunungan atau gunung. Jadi kepiting yang ada di bawah jadi terangkat ke puncak gunung. Yang jadi permasalahan, ternyata kepiting ini mempunyai daya adaptasi yang sangat hebat ya, dari kehidupan yang di bawah menjadi kehidupan baru yang di atas puncak yang sudah notabene sangat kering. Ini gunung ini sangat kering, atas gunungnya karena berapi. Lah, keadilan Sang Maha Pencipta ya. Jadi ekspedisi bersama Camp to Camp kita sampai di puncak sejati aja, karena tidak melanjutkan ke puncak candi dan puncak tarukan, medannya sangat berbahaya ya. Dan juga di puncak candi itu masih tergolong sangat sangat gawat dan angker, karena di sana kan masih dijaga
semacam harimau ya, tapi harimau itu harimau jadi-jadi yang jadi, bukan harimau asli. Kalau masyarakat sekitar sini sering menyebut macan danu ya. Jadi kita putuskan untuk kembali lagi ke base camp. Nah, ini posisi di sisi barat puncak Lemongan ya. Di sini ada bekas letusan Mar. Lah ini di sini bawahnya ada deteksi energi yang jaga seorang semacam resi ya, semacam resi berbaju hitam ya. Nah, dan ini juga ditemani seekor ular besar sekali di sini ya. Jadi ini memang ini Gunung Lemongan merupakan gunung yang yang tergolong mistis dan dipilih untuk leluhur zaman dulu untuk untuk melakukan spiritual, karena bukanlah tidak ada alasannya, tapi sudah melakukan penelitian dan penyelidikan secara sesama sehingga dipilih menjadi tempat untuk melakukan proses ritual para leluhur kita. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa tekan share, like, dan subscribe, dan sampai ketemu dengan liputan kami selanjutnya. Terima kasih.